warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Haura Nazira Sapitri. Dan saya Nurmila Pratiwi. Saya Muhammad Rifki Maulana. Kami dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar Medan. Dan di sini kami akan membahas hasil paper kami yang berjudul tentang strategi kolaboratif untuk mengatasi krisis pangan, solusi pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan di Sumatera Utara. Dan untuk teman-teman, saksikan terus sampai akhir ya. Sumatera Utara dikenal sebagai provinsi agraris dengan potensi besar di sektor pangan. Tapi di balik angka produksi yang tinggi, masih tersimpan masalah besar, ketimpangan distribusi, petani yang kesulitan teknologi, dan infrastruktur yang belum merata. Krisis pangan bukan soal kelangkaan, tapi soal kegagalan sistem. Ketahanan pangan di Sumatera Utara terhambat oleh sejumlah tantangan, seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, lemahnya akses pembiayaan, dan rendahnya adopsi teknologi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, dibutuhkan strategi kolaboratif lintas pemangku kepentingan dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga komunitas petani. Studi-studi sebelumnya lebih banyak membahas aspek teknis seperti produksi, lahan, dan iklim. Tapi, pendekatan kolaboratif antar sektor justru masih jarang dikaji, khususnya di daerah seperti Sumatera Utara. Padahal, kompleksitas pangan membutuhkan solusi bersama. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama ketahanan pangan di Sumut, menganalisis peran lintas sektor dalam membangun kolaborasi, menilai kesesuaian kebijakan pangan dengan visi pembangunan, merumuskan model strategi kolaboratif yang berkelanjutan. Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana strategi kolaboratif antar sektor dapat diterapkan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Sumut, khususnya Medan? Penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review. Data diambil dari 15 sampai 20 dokumen antara 2020 sampai 2025. Terjadi dari jurnal ilmiah kebijakan nasional yaitu Asas Cipta, RPJMN, dan laporan instansi seperti BPS, Bapensa, dan Diskop UKM Sumut. Proses analisis meliputi ekstraksi data, coding tematik, sintesis komparatif, dan interpretasi kebijakan. Beberapa temuan utama, yang pertama, kolaborasi antar aktor mulai dijalankan seperti peran Kodam 1 atau BB dalam pengelolaan lahan. Yang kedua, PLUT yaitu Pusat Layanan Usaha Terpadu mendampingin UMKM pangan lokal. Yang ketiga, tantangan masih besar, distribusi pangan lemah penyuluh, pertanian kurang, dan sistem irigasi belum optimal. Produksi tertinggi terjadi di Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Namun, kota-kota seperti Gunung Sitoli atau Nias Barat masih memiliki akses pangan yang sangat terbatas. Kolaborasi efektif jika terjadi integrasi nyata, bukan hanya koordinasi simbolik. Pemerintah daerah, militer, swasta, dan masyarakat sipil harus bersinergi dalam penyediaan data, infrastruktur, bantuan teknis, dan edukasi petani. Studi ini mendukung teori Bryson dan kawan-kawan tahun 2006 bahwa isu kompleks seperti pangan memerlukan strategi lintas sektor yang dinamis dan adaptif. Berdasarkan hasil kajian kami, ada beberapa rekomendasi strategis. Yang pertama, zonasi pangan strategis berbasis data produksi dan ketahanan. Kedua, digitalisasi sistem informasi pangan antar kabupaten dan kota. Ketiga, integrasi program ketahanan pangan dan RPJM lokal. Keempat, hit beras yang disesuaikan secara spesial berdasarkan akses logistik. Kelima, kemitraan riset antara perguruan tinggi dan pemerintahan daerah. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, ia adalah soal keadilan, akses, dan keberlanjutan. Kolaborasi antar sektor adalah jalan tengah antara solusi teknis dan kebutuhan sosial. Sumatera Utara punya peluang besar jika semua pihak berjalan bersama.